Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Suhaimi, MAG, yang saya banggakan rekan satu tim kelompok 2 studi Islam, dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah karena dengan karunia-Nya kita diberi kesehatan dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Salawat dan salam tak lupa pula kita hanturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 studi Islam akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pendekatan antropologi dan metodologi studi Islam. Baiklah, langsung saja kepada pemateri pertama, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri pertama akan membacakan materi saya, yaitu pengertian antropologi dan macam-macam jenis cabang disiplin ilmu anak turunan antropologi. Yang pertama ialah pengertian antropologi. Antropologi secara harfiah berasal dari bahasa Yunani, dari kata anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Antropologi berusaha untuk mengkaji sistem-sistem yang berkaitan dengan kehidupan manusia, masyarakat, dan budayanya. Dan yang kedua ialah macam-macam jenis cabang disiplin ilmu anak turunan antropologi, yaitu ada antropologi fisik dan antropologi budaya. Sekian pemateri dari saya. Untuk pemateri berikutnya, saya persilahkan. Terima kasih. Baiklah, saya pemateri kedua akan melanjutkan materi dari pemateri pertama, yaitu fungsi ilmu antropologi. Antropologi memanfaatkan dan membangun pengetahuan dari ilmu sosial, biologi, humaniora, dan fisik. Studi antropologi berkaitan dengan fitur biologis yang menjadikan manusia dan aspek sosial manusia. Baiklah, selanjutnya adalah pemateri ketiga. Saya persilakan. Tujuan antropologi dibagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan akademis untuk mencapai pengertian tentang makhluk manusia pada umumnya dengan mempelajari berbagai bentuk fisiknya, masyarakat, dan kebudayaannya. Dua, tujuan praktis mempelajari manusia di berbagai masyarakat suku bangsa di dunia guna membangun masyarakat itu sendiri. Terkait tujuan ilmu antropologi, maka dapat diketahui manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pemakalan selanjutnya yang berjudul tentang objek kajian pendekatan antropologi. Budaya sebagai produk manusia yang bersosial budaya dipelajari oleh antropologi. Jika budaya tersebut dikaitkan dengan agama, maka agama yang dipelajari adalah agama sebagai fenomena budaya, bukannya agama atau ajaran yang dilarang dari Tuhan. Antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. B. Perkembangan antropologi. Antropologi sebagai sebuah ilmu juga mengalami tahapan dan perkembangannya. Menurut Cohen-Jetalingrad, antropologi sebagai sebuah ilmu mengalami 4 fase tahapan dalam perkembangannya, yaitu fase ke-1 sebelum tahun 1800-an. Sekitar abad ke-15-16 Masehi, bangsa-bangsa di Eropa mulai berlomba-lomba untuk menjelajahi dunia. Fase kedua, pertengahan abad 19 Masehi. Pada fase ini, bahan-bahan entrofi disusun menjadi karangan berdasarkan cara fikir pada saat itu. Fase ketiga, awal abad ke-20 Masehi. Pada fase ini, antropologi berkembang secara pesat. Fase keempat, setelah 1930-an. Dalam hal ini menjadi pusat perhatian mengenai bagaimana antropologi pendidikan Islam khususnya di Indonesia, yaitu dimensi spiritual, dimensi intelektual, dan dimensi moral.
Cara kerja pendekatan antropologis dan aplikasi studi Islam. Deskriptif. Pendekatan antropologis bermula dan diawali dari kerja lapangan, berhubungan dengan orang dan masyarakat setempat dalam jangka waktu yang lama. Lokal praktis. Pendekatan antropologis disertai praktik konkret yang nyata di lapangan, yakni dengan ikut praktik di dalam peristiwa-peristiwa penting, yaitu pemakaman, perkawinan, kematian, dan kelahiran. Keterkaitan antara domain kehidupan secara utuh, yakni hubungan antara wilayah ekonomi, sosial, agama, budaya, dan politik. Hal ini dikarenakan hampir tidak ada satupun domain wilayah kehidupan yang dapat berdiri sendiri dan terlepas tanpa terkait dengan wilayah domain kehidupan yang lainnya. Komparatif atau perbandingan. Pendekatan antropologis perlu melakukan perbandingan dengan berbagai tradisi, sosial, budaya, dan agama-agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Dewi Condrowulan, pemateri terakhir atau pemateri ke-6 dari kelompok 2. Dan di sini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada pendekatan antropologi dalam studi Islam. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang kelebihan dahulu. Kelebihan yang terdapat pada pendekatan antropologi dalam studi Islam yaitu pendekatan antropologi. Pendekatan ini bercorak deskriptif dan dengan mengamati atau melakukan pengamatan secara langsung, sehingga peneliti mengetahui dengan sebenarnya praktik keberagamaan atau lokal praktik yang nyata di suatu tempat. Yang kedua, antropologi selalu mencari keterkaitan atau hubungan antara berbagai domain kehidupan secara lebih utuh dan melakukan perbandingan dari berbagai tradisi. Yang ketiga, antropologi. Dengan antropologi kita dapat meneliti asal-usul agama, dan dengan itu kita dapat mengerti cara berpikir manusia menganut agama tersebut terlebih dahulu atau menganut agama pada zaman dahulu. Sehingga dengan melakukan kajian lewat agama, kita dapat mengetahui pola berpikir manusia pada zaman dahulu kala atau pada zamannya itu. Dan yang keempat, antropologi lebih fokus pada simbol-simbol dan unsur dalam agama seperti sholat, puasa, haji, golongan agama, pemuka agama, dan sebagainya. Nah, kekurangan dari antropologi itu ada dua. Yang pertama, antropologi tidak membahas fungsi agama bagi manusia, tetapi membahas isi dan unsur pembentuk dalam agama itu berkaitan dengan manusia dan kebudayaan, sehingga akan sulit mengamati terjadinya sirkulasi. Yang kedua, dalam kehidupan terjadinya pembauran antara budaya dan agama, sehingga dalam praktiknya jika kita tidak cermat mengamatinya, maka tidak dapat atau susah membedakan antara agama dan budaya tersebut. Baiklah, sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya perwakilan atau mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan atau tutur kata kami yang kurang berkenan atau kurang pas, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.